From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Ya, hari ini judulnya groundbreaking. Groundbreaking itu apa? Groundbreaking itu kalau kita lagi mau bangun sebuah bangunan, biasanya ada seremoni namanya groundbreaking. Groundbreaking ceremony. Itu sebuah seremoni yang tindakan simbolis ya, biasanya dilakukan dengan menggali tanah pertama gitu ya. They break the soil gitu. They break the ground ya, sebagai tanda dimulainya konstruksi. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Terus, jadi itu melambangkan apa? Komitmen bahwa this project, this construction ini dimulai nih. Dan juga sebagai satu komitmen, sebagai komitmen awal dan juga sebagai eh, pengumuman. Hey, ini nih kita sudah memulai. Nah, that's why biasanya dirayakan ya. Biasa dibikin seremoni so the people around there, the people yang berhubungan dengan pembangunan itu tahu this is starting. Ini udah dimulai ya. Jadi groundbreaking itu bisa artinya seremoni, tapi juga bisa secara harfiah artinya breaking the ground. Ya, kalau kalian lihat picture-nya ini salah satu yang disimbolis ya, makanya kan kelihatannya cakep. Padahal breaking the ground itu bentuknya bisa bisa lumayan nggak sesimpel ini ya. Nah, mungkin kita boleh siapin videonya, kita mau lihat sama-sama what is breaking ground looks like. Ground breaking ini seperti apa? Secara harafiah tindakannya itu seperti apa? Supaya ada bayangannya. Silakan videonya. Aku stop sharing. Oke, udah. Today. Oke, cukup segitu ya. Kalau dilanjutin nih sampai satu petak itu yang mau dibangun rumahnya, bisa lama videonya ya. Nah, ini video yang lagi menunjukkan lagi breaking the ground. That's how they do it in the real on the site ya, yang sedang mereka lakukan. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, ya ini tadi ya, the ceremony, terus ada dictionary-nya. If something is groundbreaking, it is very new, a big change from other things of its type. Jadi untuk mereka bisa membuat sesuatu yang baru, ya, maksudnya arti dari groundbreaking itu juga sesuatu yang merombak, ya, sesuatu yang mengubah, menjadikan sesuatu yang baru daripada apa yang kita lihat. Kemudian original important showing a new way of doing or thinking about things. Ya, ini arti groundbreaking. Ya, nah ini eh, dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Ayo kita sama-sama merenungkan ya. Ada nggak momen seperti ini yang kita alami bersama dengan Tuhan? Karena momen seperti ini sangat penting. Kalau kita baca di Matius 7, ya, Matius 7 berkata tentang bagaimana kita orang percaya itu membangun kehidupan. Tuhan bilang kita bangun kehidupan seperti membangun sebuah rumah. It's the same. Ya, kalau di sana dijelasin bahwa bangun rumah di atas batu-batu atau di atas pasir. Nah, itu setelahnya ya, fondasinya. Tapi the first thing first yang mesti kita lakukan adalah the groundbreaking. Kita perlu untuk menghancurkan tanah yang ada dulu. Untuk kita membongkar tanah yang ada dulu. Nah, kalau lihat videonya tadi, dia baru sebagian dibongkar, digali benar-benar ya sampai ada tempat untuk bisa membangun dasar, fondasi.
Kalau nggak bisa. Nah, di dalam kekristenan kita, seringkali hal begini eh, bisa kemis ya, karena begitu banyak yang bisa terjadi eh, ketika kita dalam proses perjalanan kita bersama Tuhan, sehingga ini nggak benar-benar terjadi. Nah, aku pengen hari ini kita jemaat BCC kita buka hati, buka pikiran. Tuhan boleh reveal it to us. Tuhan boleh memberikan kita sebuah sebuah penyingkapan apa yang apa yang terjadi dan apakah momen ini sudah benar-benar kita miliki. Dan momen ini akan menentukan apakah kita benar-benar menjalani kekristenan kita dengan sesuai dengan firman atau tidak. Banyak dari kita berpikir bahwa kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita udah rohani, ya, sudah ke gereja, sudah taatin semua, ya. Lalu, eh, tapi apa benar kita sudah mengalami proses groundbreaking di atas? Apakah kita sudah mengalami sesuatu yang dirombak secara besar-besaran? Apakah kita sudah mengalami yang perubahan yang besar? Showing a new way of doing or thinking about things. Apakah sudah? Kita perlu renungkan ini. Karena seringkali terkamuflase dengan perasaan. Nah, hari ini kita nggak mau bicarain pengalaman yang emosional, pengalaman yang seolah-olah kayak sesuatu yang emosional, yang heboh, yang menyentuh area perasaan. Enggak. Kali ini kita mau benar-benar belajar untuk dasar kebenarannya itu apa. Because the groundbreaking is needed if we want to build a house. If we want to build buildings, di atasnya kita perlu untuk groundbreaking ini. Ya, kita doa dulu ya sama-sama ya. Bapak, aku berdoa biar sungguh-sungguh Allah Roh Kudus Engkau boleh membukakan bagi kami semua. Tuhan, biar hari ini, dasar ini, landasan ini boleh ada di dalam kehidupan kami. Kami pastikan bahwa ini ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa membangun kehidupan kami. Kami bisa membangun kehidupan kami bersama dengan Tuhan di atas dasar yang benar, di atas dasar yang sebenar-benarnya Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran-Mu Tuhan boleh menyingkapkan itu bagi kami. Aku berdoa berikan kelemah lembutan bagi kami semua. Berikan kami Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, boleh Tuhan mengingatkan. Boleh Tuhan juga memberikan kami bayangan-bayangan akan hal-hal atau momen yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Dan kita mau baca di sini sama-sama di Matius 3. Apa sih ya? Seringkali nih kita agak-agak apa namanya? Kita skip ya. Kita mau baca di Matius 3, tapi nggak semua. Kita baca sampai dengan Yohanes Pembaptis ya. 1 dan 2 ya. Aku bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, dari sini di Matius 3 bahkan Yohanes Pembaptis menyatakan untuk kita bisa bertemu dengan Mesias sebagai penyelamat ya. Ini kan ngomong, bertobatlah berilah dirimu dibaptis ya kan? Maka kamu diselamatkan. Untuk kita bisa bertemu dengan Mesias kita, ada satu syarat dan inilah groundbreaking ya yang perlu kita lakukan, yaitu bertobatlah. Ya, hari ini topiknya kok bertobat ya, seolah-olah kita belum ini. Tapi kembali, kita mau make sure we got our groundbreaking moment. Kita mau benar-benar buka pikiran dan buka hati. Jangan sampai, oh kayaknya aku udah tahu. Oh, aku udah pernah dengar. Oh, ya, aduh, bahasannya kayak begini, misalnya terlalu terlalu dasar atau gimana. No, today, ayo kita sama-sama benar-benar teliti kehidupan kita.
Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu di dalam firman yang lainnya, Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya, kalau di dalam di Alkitab dicatat bahwa ini perintah Tuhan Yesus pertama kali dalam pelayanan yang dilakukan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, kemudian di Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan. Soal pertobatan ini sangat banyak di dalam firman. But yet, kita agak jarang ya eh, memastikan kita mengajarkan terus-menerus tentang ini. Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di sini kita belajar yang pertama ya di Matius 3, Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu bisa selamat." Keselamatan tidak akan terjadi tanpa pertobatan. Di Markus 41 ayat 14 sampai 15, percaya itu tidak bisa tanpa pertobatan. Kalau kita mau percaya sungguh-sungguh, kita harus bertobat dulu. Di Lukas 24, kalau kita mau diampuni dosanya, kita perlu bertobat dulu. That's why pertobatan itu sangat penting. Pertobatan tidak bisa tidak. Dan kita harus pastikan bahwa kita bisa. Kalau kita sering nih ya, misalnya kita berpikir, aduh aku pengen percaya, tapi kok susah ya? Aduh aku selalu ragu apakah aku diampuni dosanya. Coba kita cek dan recheck. Apakah kita ragu akan keselamatan kita? Kita perlu cek dan recheck. Apakah pertobatan sudah sungguh-sungguh kita lakukan? Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi ini konsisten selama perjanjian baru, selama apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bertobatlah. Kita sering dengar tentang kasih karunia, tapi kita jarang membahas pertobatan. Pertobatan ini adalah sesuatu yang groundbreaking. It's something that really important. Semua daripada kita harus pastikan kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Baru dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita perlu sungguh-sungguh bertobat untuk kita bisa menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Kisah para Rasul 20 ayat 20 sampai 21. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Rasul Paulus tahu it's so phenomenal untuk memberitakan Yesus pada waktu itu. Tapi dia tidak pernah melalaikan. Because this is something ultimate dan penting sekali untuk bertobat. Karena tanpa pertobatan orang sulit percaya Tuhan. Percaya sungguh-sungguh ya. Apakah kita sering mengalami iman yang naik turun ya? Kadang kalau feels good kita beriman. Tapi kalau misalnya ada something happen kita tidak beriman. Apakah misalnya ketika rasanya ada satu hari kita bisa kayak wow ngalami Tuhan. Tapi ada satu hari kita rasanya lemas. Kayak hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa bertuhan gitu ya. Bisa, it can happen. Itu bergumul dengan imannya ya. Senin hidup buat Tuhan. Selasa kemudian apa benar ya? Ini perlu nggak ya hidup buat Tuhan? Apa gunanya ya?
Lalu, mendingan aku hidup aja sesuai apa yang aku mau. Lalu nanti ada kalau udah kayak udah ke gereja misalnya gitu ya. Wah, kayak dapat siraman gitu ya. Seger lagi gitu. Oh iya. Lalu turun lagi. Atau, aduh, eh, capek ya kayaknya. Apakah ini bener ya? Selalu naik turun, naik turun, naik turun. Kita mungkin perlu kita renungkan kembali dan kita juga introspeksi. Apakah sungguh-sungguh kita sudah bertobat? Karena pertobatan yang sungguh-sungguh tidak akan menghasilkan iman yang seperti itu. Karena hanya dengan pertobatan baru bisa ada iman. Karena dengan pertobatan baru bisa ada percaya kepada Tuhan dan baru ada iman. Makanya pertobatan ini sangat penting. Sama seperti groundbreaking yang di depan. Kita nggak bisa bangun apa-apa. Nothing we can do. Kadang-kadang orang nekat juga bangun juga gitu. Tapi ujungnya roboh. Dia merasa dia bangun. Dia merasa dia menaruh sesuatu di atasnya. Tapi kemudian itu akan roboh. Itu bisa nggak jadi, bisa setengah jadi, bisa berhenti di tengah jalan. Karena the groundbreaking is needed. Because repentance is needed. Mari kita belajar sama-sama tentang pertobatan. Mari ya. Beberapa kebenaran tentang pertobatan. Yang pertama adalah pertobatan bukan rasa bersalah atau penyesalan. Ya, di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Di sini kita contohnya adalah Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuhi hukum mati, menyesallah dia. Kata yang dipakai di sini adalah metamelein. Katanya beda dengan pertobatan. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tidak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu, urusanmu sendiri. Lalu ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas sudah sampai, dia tidak sampai ke pertobatan. Itu hanya penyesalan, rasa bersalah aja. Setiap kita bisa mengalami seperti itu. Kita kita rasanya nyesel, aduh rasa bersalah. Tapi belum tentu kita bertobat. Yudas kurang apa? Yudas ikut Tuhan, dia melayani bersama Tuhan, dia ini. Tapi pertobatan itu loh, nggak nyampe ke sana. Dan dia sudah diperingati sama Tuhan Yesus sudah berapa kali. Dan dia sampai pada poin di mana point of no return. Di saat ini point of no return. Menyesal tanpa berubah haluan, tanpa berubah tindakan, tanpa berubah sungguh-sungguh, itu tidak bertobat. Hanya cukup sampai menyesal, cukup hanya rasa bersalah, guilt aja, tapi belum sampai pertobatan. Lalu kebenaran yang kedua adalah pertobatan hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Di Mazmur 80 ayat 4 sampai 4, 8, 20. Ya Allah pulihkan kami. Di dalam sini pulihkan kami itu berarti tobatkan kami. Turn us back. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Pertobatan itu bukan inisiatif dari kita aja sebenarnya. Makanya ada firman dibilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena pertobatan itu inisiatif dari Tuhan. Kalau kita bisa bertobat itu kasih karunia. Tuhan sudah pilih kita terlebih dahulu. Bukan kita yang memilih Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkan kami. Sama artinya turn us back. Turn us back. Buat kami berbalik, maka kami akan selamat. Pertobatan inisiatifnya datang dari Tuhan. Oleh karena itu, pertobatan itu nggak main-main. Kalau kita tahu bahwa kita sedang
diberikan kasih karunia sama Tuhan untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa melakukan perubahan haluan ini, berubah sungguh-sungguh seperti groundbreaking yang tadi kita lihat. Kita lagi diberikan kesempatan yang baru seperti itu. Kita change, a big change bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus buru-buru karena itu nggak selamanya. Ada waktunya. Seperti Yudas di atas, dia mencapai satu point of no return. Tuhan sudah peringati dia berkali-kali. Tuhan sudah bicara sama dia berkali-kali. Kau pikir baru sekali yang Tuhan Yesus makan di malam terakhir itu, Tuhan pecahkan roti lalu Tuhan peringatkan dia. Yang protes soal wanita yang memecahkan itu memecahkan apa tuh namanya? The alabaster box Minyak itu di sana, narwastu. ya, minyak narwastu itu juga Tuhan sudah peringatin. Terus-terusan, itu Yudas kan, sayang dong, ngapain dibuang, gitu loh. Tuhan bilang, Tuhan berikan peringatan lagi, Tuhan ajar lagi, Tuhan kasih tahu lagi, tapi terus dilewatin. Nah, ini kebenarannya. Tuhan bisa murka ketika kasih karunia diremehkan. Makanya kita jangan main-main kalau kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Kalau kita diberikan kesempatan untuk kita bisa berubah. Kita jangan main-main. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini kisahnya ya. Maleaki dibilang, Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tapi kamu berkata, bagaimanakah cara engkau mengasihi kami, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Karena Esau meremehkan kasih karunia Tuhan. Esau tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita meremehkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa dengar ngomong kata Yesus, kalau kita bisa mendengar Injil, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Itu sudah kasih karunia Tuhan. Tidak terlepas kalau dari kalian ada yang sudah dari lahir, sudah lahir dalam keluarga ilahi, mama papa percaya Tuhan, mereka atau mereka akhirnya bertobat dan lain. Itu kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tapi kita jangan pernah sekali-kali meremehkan kasih karunia ini. Ketika kita meremehkan, ada waktunya Tuhan tidak berikan lagi. Bisa terjadi. That's why. Jangan kita remehkan. Yesus sebagai juru selamat, itu kita sering dengar. Tapi ada satu kebenaran lagi. Yesus sebagai hakim. Ketika Tuhan Yesus menawarkan keselamatan, menawarkan, ayo kita bertobat, menawarkan ini. Kita happy. Nah, banyak sekali gereja memberitakan ini. Bahwa ya Tuhan tuh baik. Seberapa banyak dari kita. God is good all the time. All the time God is good. Itu udah kayak udah lancar banget keluar dari mulut kita. Kenapa kamu mau menyembah Tuhan? Karena Tuhan baik. Itu sering banget kita omongin. Tapi kita mengerti nggak? Sebenarnya di balik itu Yesus juga sebagai hakim. Kita tidak bisa percaya Yesus juru selamat tanpa kita juga percaya Yesus itu sebagai hakim. Tidak ada yang akan lolos dari ini. Kisah para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Ada suatu hari di mana ia akan dengan adil menghakimi dunia. Kita yang kalau sudah dengar, kita tahu kebenaran, tapi kita tidak bertobat, Tuhan hakimi. Tuhan hakim. Jadi, ya dia juru selamat, tapi dia juga hakim. Sehingga kita perlu tahu konsekuensi ketika kasih karunia-Nya dicurahkan bagi kita. Ketika panggilan dia bertobat, sudah kita dengar. Ketika dia memberikan kesempatan kasih karunia-Nya tercurah di waktu itu bagi kita. Kita perlu dengan segera menyambut. Kita perlu dengan segera menanggapi itu. Dan tidak meremehkan kasih karunia dia. Karena dia akan berdiri sebagai hakim nantinya. Sekarang bagaimana? Kita mau sama-sama cek dan kita mau sama-sama melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar bertobat? Dalam pertobatan dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani shuf, artinya kembali, berbalik, berjalan ke arah yang berlawanan. 180 derajat. Turn, return, to turn back. Go another direction. Artinya apa? Ketika kita sedang sedang nih, kehidupan kita nih, kita sedang ke arah yang berlawanan dengan apa yang Tuhan bilang, kita berbalik dan kita berbaliknya drastis. Pertobatan pasti drastis. Tidak peduli kita dosa atau tidak dosa. Karena pertobatan bukan hanya soal dosa. Pertobatan itu bukan soal kita dosa atau enggak loh. Ini yang orang suka salah. Dipikir kalau kita nggak dosa, dosa itu dalam arti perbuatan zina, cabul ya, atau kita bohong, kita menipu, kita apa misalnya hal-hal misal kita tadinya rokok terus nggak ngerokok. Bukan, pertobatan tuh bukan cuma sekedar itu. Pertobatan itu harus berbalik mengikuti caranya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, sehingga tidak terbatas hanya kepada apakah kamu berbuat zina atau tidak lagi, berbuat cabul atau tidak lagi, berbuat dosa yang lain-lain itu apa iya atau tidak, berbuat hal-hal perbuatan daging atau tidak. Pertobatan tidak sebatas itu. Pertobatan dalam bahasa Yunani artinya metanoien, mengubah pikiran, mengubah cara berpikir, mengubah cara hidup. That's why. Kenapa tadi aku di depan kasih gambaran groundbreaking. It will be it will be something that very different. Itu artinya ketika kita bertobat kita akan jadi seseorang yang sungguh berbeda. Kita nggak akan sama lagi. Dan ini dari dalam dan luar. Dalam perjanjian baru katanya dari mengubah cara berpikir, cara hidup. Itu pertobatan berasal dari keputusan, bukan dari emosi. Perubahan sikap, membuang cara pikir lama, mengambil cara berpikir yang berbeda, yaitu sesuai dengan firman. Jadi, pertobatan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, ini sama. Pertama, harus dari pikiran, harus dari keputusan. Itu yang makanya dari hati. Lalu, disertai dengan tindakan. Tindakan yang kelihatan di luar. Kita tadinya jalan ke utara, kita berbalik badan jadi ke selatan. Harus berbeda 180 derajat. Harus berputar. It's turning back. Turn back. Return to turn back. Jadi kita coba lihat. Hal ini memang akan sulit ketika kita tidak mengerti hal ini. Lalu, bertobat berbicara mengubah cara hidup kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, bukan sekedar tidak melakukan perbuatan buruk dan dosa. Yesaya 53. Kalau gitu apa? Jadi sebenarnya pertobatan itu sebenarnya apa sih yang harus kita kita lakukan? Dosa yang seringkali tidak kita sadari ya. Tadi kan kita ngomong perbuatan daging semua. Sebenarnya kalau kita belajar di Yesaya 53 ayat 4 sampai 8, itu pertama jalan sendiri. Cara pikir kita sendiri, mau-maunya kita sendiri. Kejahatan ikuitis atau kesalahan, ya. Kita juga harus bertobat. Kadang kelemahan-kelemahan.
Kita harus bertobat dan kita nggak bisa bilang gini, nggak apa-apa, Tuhan mengerti. Banyak sekali orang-orang Kristen tuh punya pandangan begitu. Nggak apa-apa, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan ngerti lah gitu. Tuhan masa nggak tahu aku gitu. Nggak. Seitu tetap harus ditobatin. Nggak boleh diikutin. Kelemahan kita juga harus kita overcome. Kelemahan kita juga harus kita pertobatkan. Lalu ketiga ada pemberontakan kita. Kita seringkali di dalam hati kita nggak mau ngikutin apa yang kita tahu Tuhan mau. Nggak mau. Kita akan cenderung, I do it my way. Makanya tadi lagu yang tadi itu kan pas. Your way is better, ya. Your way is better, I will make room for you. Ya, kalau groundbreaking not make room, udah hajar habis semua itu tanah dihajar semua, harus dibongkar semua. Kalau nggak bisa dibangun. Yang keempat adalah berbalik dari hidup yang menaruh diri kita di tempat pertama. Kita jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu harus bertobat dari ini, bukan hanya sekedar perbuatan buruk dan dosa-dosa dan kedagingan. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan kita cek ya. Be honest to yourself, be honest to God. I cannot judge you. Aku juga nggak bisa tahu semuanya tentang kalian, tapi Tuhan tahu. Dan kalau kita dengar ini hari ini, berarti kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan ada buat kamu. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu kelihatan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nanti kalian baca. Aku taruh karena apa? Kalau misalnya tiba-tiba kita mau baca ada ya. Jadi memudahkan pekerjaan Muhammad. Jadi kita nanti kalian baca. Di sini dibilangnya perumpamaan anak yang hilang. Itu dia pergi, dia hamburkan kekayaan bapaknya. Dia belum lagi pertama-tama udah agak kurang sopan, dia minta harta warisan sebelum bapaknya meninggal. Lalu dia pergi, dia hamburkan foya-foya, lalu akhirnya dia harus kerja di kandang babi sampai dia makan makanan babi. It's so sad. Kadang-kadang ya kita nggak tahu keadaan kita itu sampai segitu parahnya loh, dan kita masih santai aja gitu loh. Padahal hidup kita itu udah bahaya, udah on the edge gitu loh, udah ada di ujung ujung jurang. Tapi kadang kita nggak tahu, kita masih have fun gomet aja kalau bahasa dunia gitu loh. Have fun aja gitu. Santai, nggak apa-apa. YOLO, you live, you gimana YOLO? You live only Only once. live you only live once. Ya, you only live once. Enggak. Abis ini ada hakim, bukan gak ada hakim. Semua perbuatan kita, semua perkataan kita, bahkan di tempat yang gelap, yang orang tidak tahu, akan dihakimi nanti. Tuhan akan minta pertanggungjawabannya sama kita. Ini perumpamaan tentang anak hilang, dia begitu. Dia sampai makan makanan babi, sampai akhirnya dia sadar, ya. Setiap kita diberikan Tuhan sebuah momen, the moment of truth, yang membuat kita ngeh sadar. Oke, this is my condition. My condition is bad. Dan kalau itu sudah terjadi, jangan dibagus-bagusin, tapi nggak apa-apa lah. Tapi it's okay lah, gitu loh. Ya, mau gimana lagi, misalnya. Jangan kasih reason, jangan kasih excuse lagi. Kita harus benar-benar sadar. This is the moment of truth yang Tuhan kasih. Berarti kasih karunia ada buat kita. Dan sama seperti anak yang hilang ini, dia sadar itu. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upah bapakku yang berlimpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Dia tahu seharusnya aku hidupnya nggak kayak gini loh. Ini ada something wrong nih. Kok gue hidup kayak begini gitu loh. Ada yang salah. Ada yang nggak bener nih. Nah, kadang-kadang ya hati-hati kita pikir itu harus sesuatu yang dosa. Nah, balik lagi nih. True repentance itu bukan soal dosa kedagingan. Kita harus lepasin paradigma yang hanya secuil dan sedangkal itu. Pertobatan itu bukan cuma soal itu. Kalau kita sadari, oke, I think I live ya, nggak benar-benar to the fullest like what God said. Then you have to repent.
Kalau aku hidup dengan anomali, dengan abnormality yang tidak sesuai dengan firman, then I have to repent. Karena itu berarti ada something yang tidak sesuai. Lalu dia bilang, aku akan bangkit, ayat ke-18. Dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Repent. Aku berdosa Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau berubah haluan. Aku mau berputar. Aku mau hidupku. Aku make decision. Dan bukan hanya dengan perasaan. Dia buat keputusan. Aku akan bangkit. Ya. Lalu ayat ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi. Jadi gini, jangan hanya keputusan-keputusan di hati yang tidak dilakukan. Itu pun bukan pertobatan. Nanti deh tunggu ntar, ya. Aku tahu, ya ada teman-teman kalian juga begitu. Yang dari kecil sudah dengar tentang Injil, dari kecil sudah hidup secara Kristen gitu. Tapi justru di sini, ketika kalian pergi ke luar negeri, kalian hidup sendiri ya. Kalian ada kebebasan. Di situ baru diuji sebenarnya kalian sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Di situ baru akan kelihatan. Thank God for it. Bersyukur kalau itu akan jadi kelihatan. Ketika kita nih yang sudah eh, dari kecil sudah terbiasa Shalom Haleluya ya Yosua lah, Kaleb lah, Yunus, cerita Yunus dan lain-lain. Kita akan ada satu waktunya Tuhan berikan kasih karunia-Nya menyingkapkan keadaan kita. Moment of truth itu muncul. Are you really repent? Kamu udah sungguh-sungguh belum bertobat atau belum? Karena itu bisa jadi budaya, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi sesuatu yang lumrah. Kayak kita masuk ke Disneyland, kita dikondisikan emang harus begitu, emang ada cara lain, ya kan? Gak ada cara lain. Jadi apa? Kita jadi terbiasa, nggak ada, nggak ada apa ya, nggak ada meaningnya ya. Aku seneng banget ketika minggu lalu teman-teman sharing ya, kalau kita banyak kita diajarkan oleh hamba Tuhan. Aku pun kaget sebenarnya. Kok bisa ya? Karena kita tidak ada bicara apapun dan biasa hamba Tuhan yang memang sudah kita persilahkan untuk bisa berkhotbah di tempat kita. Mereka berdoa bagi kita dan mereka yang eh, ngomong mereka maunya bawain apa. Kita nggak pernah atur karena kita percaya Tuhan sanggup berbicara lewat mereka dan we are all ears. Kita mau mendengar dan kita mau taat. We listen to it and we want to follow yang Tuhan mau itu apa. Jadi ketika mereka menegur terus-terusan soal eh, membawa persembahan pada Tuhan, perpuluhan, aku senang yang teman-teman pada sharing ya. Kebetulan itu semua pada udah Kristen dari lahir udah shalom haleluya. Pada bilang aku sudah terbiasa bawa persembahan kayak begitu dititipin mama gitu loh, dikasih gitu. Udah terbiasa. Nah, that's how things berjalan ketika kita sudah terbiasa. Kita nggak kepikiran, kita nggak anggap itu sesuatu yang apa gitu loh. Nah, di situ ketika kita mulai mengerti, sadar akan keadaan kita, apa? That's the moment of truth. Dan kita harus cepat-cepat buat keputusan untuk kita mau bertobat. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau. Di sini bisa dua hal. Pertama, yang benar-benar apakah dari dari kehidupan kalian, kalian sudah mengalami yang namanya groundbreaking itu, bertobat sungguh-sungguhnya, menggoncangkan kehidupan kalian, merubah secara total kehidupan kalian. Lalu ada juga pertobatan yang kita lakukan seiring dengan ketika kita mengerjakan keselamatan kita terus-menerus. We always have to make decision. Kita harus bikin keputusan dan melakukan keputusan itu. Kita berbalik ya, ketika teman-teman yang kemarin sharing, mereka berbalik. Udah sekarang nggak perlu mama yang ngatur, kita atur keuangan, kita mau lakukan dengan benar. Itu keputusan mereka dan mereka melakukan keputusan itu. Itu pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu, hidup kita benar-benar dirombak, benar-benar kita berputar balik, dan kita say to God, God tell me what to do and I will do it.
Sudah nggak pakai, tapi aduh, gimana ya? Aduh, tapi yang ini jangan dulu deh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, kita sering sekali ketika kita terbiasa, kita anggap remeh. Kita anggap remeh kasih karunia Tuhan. Dan kita serta-merta anggap Tuhan baik. Tuhan oke kok dengan itu. Meremehkan loh itu namanya. Dan kita tidak mau melakukan itu. Meremehkan kasih karunia Tuhan. Ada waktunya. Tidak bisa lagi. Teman-teman kenapa ada berapa lagi senyum-senyum sendiri? Ya, ayo kita perlu benar-benar check ourselves. Kita perlu detect ourselves. Nah, yang paling sulit adalah ketika itu yang aku bilangnya. Ketika kita sudah terbiasa Kristen dari lahir, kita perlu cek benar-benar. Apakah kita sungguh bertobat? Kita sungguh tidak menjalani pertobatan kita. Karena bisa iya, bisa enggak. Kalian yang tahu. Tadi aku sudah jelasin nih. What will happen if not? Kita akan punya faith yang kayak roller coaster. Kita akan punya kehidupan kekristenan mengikut Tuhan yang sangat emosional. Sehingga apa? Kehidupan kita bersama Tuhan itu kayak nggak stabil gitu loh. Kayak nggak 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 teguh gitu. Nah, bahasa yang tepatnya teguh. Nggak teguh gitu. Kayak naik turun, naik turun. Kadang iya, kadang enggak. Kadang pengen ikut Tuhan, kadang enggak. Kadang rasanya eh, sukacita, kadang enggak. Kadang kadang pengen ngelakuin kebenaran, kadang enggak. Kadang pengen ikut apa yang Tuhan mau, kadang enggak. Kita tidak mau biarkan ini berlalu begitu aja. Kita mau sungguh-sungguh, sama seperti anak yang hilang itu. Dia sadar, dia berbalik dan dia melakukan keputusan. Dia bangkit dan dia pergi. Dia samperin bapaknya. Dia berbalik itu, meninggalkan kandang babi itu dan pergi kepada bapaknya. Begitu bapaknya lihat dia, apa yang dilakukan? Bapak langsung peluk dia, kasih jubah yang terbaik, pakaikan cincin, langsung potong lembu tambun. Kenapa itulah reaksi Bapa di sorga kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Dan tidak mungkin kita nggak akan mengalami hubungan yang manis dengan Bapa di sorga. Enggak. Kita akan mengalami apa yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya pengenalan akan Bapa kita. Dan pertobatan itu akan membuat kita bisa percaya, beriman. Hati-hati dengan ada yang namanya religious spirit. Ya, makanya tadi kalau dinyanyiin. Apa tadi? Aku lupa lagi. Break down the walls, Of all my tradition. all my tradition. Because pertobatan itu bisa kayak nggak terjadi ketika kita anggap semua sudah biasa. Sudah, ya, I already know about it. Aku sudah tahu kok. Itu hati-hati kalau ada spirit yang seperti itu. Ya, aku udah bener, aku udah nggak dosa. Nah, balik lagi. Pertobatan bukan soal ngomong dosa kedagingan. Pertobatan itu soal apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Aku kan udah melayani, aku udah gini loh, aku udah majelis loh, aku udah begini begitu begini begitu, aku udah kasih loh perpuluhan, aku udah ikutin semua aturan Taurat di gereja, udah lakuin. Hati-hati, belum tentu bertobat itu, belum tentu. Kembali kita akan lihat buah pertobatannya ada atau tidak. Kita yang cek apakah kita sungguh-sungguh mau melakukan firman atau enggak. Karena pertobatan sejati akan ditunjukkan dengan kita sungguh-sungguh merubah cara berpikir kita. Kita sungguh-sungguh merubah cara hidup kita. Ini poin yang aku harap kita benar-benar ngerti. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, kita rubah cara pikir kita rubah cara hidup.
Bukan cuma sekedar, oke, gue stop dosa, gue stop kedagingan. Enggak loh. Hati-hati dengan namanya roh agamawi. Ketika kita merasa kita sudah benar, kita lebih baik dari orang lain, kita sudah melakukan ritual keagamaan kita dengan sempurna tanpa cacat. Hati-hati, karena itu akan mencegah kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang benar-benar. We become prideful. Kita menjadi sombong. Kita menjadi judgmental. Tanda-tanda kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat itu akan banyak. Kita akan cenderung bahwa aku sudah benar, kamu yang salah. Aku sudah oke, kamu aja yang masih belum oke. Lalu ada lagi menolak melakukan perubahan atau lebih banyak kritik. Itu roh agamawi yang ada membuat kita sulit untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Ada lagi ciri-cirinya adalah ketika kita, ya udah tahulah Tuhan bakal gini. Misalnya nih ya, dalam kebaktian kita sudah juga tidak lagi memberikan diri kita dipimpin oleh roh. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya we already know. Beginilah, firman ngomongnya gini. Enggak. Pertobatan yang sungguh-sungguh mendatangkan iman dan memberikan kita hidup di dalam roh. Bisa dipimpin oleh Roh Kudus. So this is fundamental ya teman-teman semuanya. Kita mau embrace it. Kita mau benar-benar. Dan aku berdoa, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita mau dasarnya benar. Kita mau kehidupan kita itu bisa benar-benar mengikut Tuhan. Tuhan menghendaki buah dari pertobatan kita. Dan Tuhan tidak main-main atas itu. Habis ini aku kasih ruang untuk pertanyaannya. Ini ya, Tuhan bilang loh ya, kalau kita tidak bertobat, kita binasa. Nanti ujungnya baru kelihatan, nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Kita nggak mau kayak begitu. Lalu ini lagi ngomong tentang Tuhan Yesus itu lagi mengatakan perumpamaan ya. Ini kalian boleh ingat ya. Ingat yang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara juga. Itu Tuhan praktekin kan. Ini berhubungan. Seorang punya pohon ara bertumbuh di kebun anggurnya dan ia datang mencari buah pada pohon itu tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Pertobatan kita harus kita kerjakan. Sungguh-sungguh sampai berbuah. Kalau enggak ditebang. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu. Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, kemudian tahun depannya berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan selalu mau berikan kita kesempatan, karena dia sebenarnya nggak mau kita binasa. Tapi kita harus pakai kesempatan itu dengan baik. Karena ada waktunya, seperti Yudas, there is no point of return. Tidak bisa. You mau menangis sama seperti Esau, mencucurkan air mata cari berkat itu pun tidak bisa lagi. Karena Tuhan bilang, Yakub aku kasihi, Esau aku benci, karena dia meremehkan kasih karunia Tuhan. Tuhan menghendaki buah dalam pertobatan kita. Amin. Oke, silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!